Bab 1443. Setelah panitia mengumumkan peraturannya, Wira berjalan perlahan menghampiri arena. 10 pemuda dari 8 keluarga juga memasuki arena saat ini. Jadi kamu Wira? Iya. Selain mempunyai bau asam, tampaknya tidak ada hal lain yang bisa kamu banggakan. Bau asam? Apa itu? Apalagi kalau bukan bau badan Wira, hahaha. Semua orang tertawa mengolok-olok Wira dengan kejam. Wira hanya memandang mereka tanpa ekspresi. Dia tahu tingkat bela diri orang-orang ini hampir sama dengan miliknya. Namun, ada satu orang yang dia rasa berbeda, yaitu pria bertopeng di posisi belakang. Dia tidak dapat merasakan tingkat bela diri orang tersebut. Apakah ini berarti tingkat bela dirinya lebih tinggi dariku? Gumam Wira. Peraturan mengatakan ke-10 lawannya berada di tingkat yang sama, tapi kenapa dia tidak bisa merasakan apapun pada pria bertopeng itu? Wira menatap Hasto yang duduk di mimbar, lalu memberi isyarat kepadanya. Hasto yang melihat itu memberikan anggukan pada Wira. Maksudnya sangat jelas, dia mengatakan kepada Wira untuk berhati-hati, karena tingkat kultivasi pria bertopeng itu tidak dapat diprediksi. Kompetisi resmi dimulai. Setelah panitia mengucapkan kata itu, 9 orang langsung bergegas menuju Wira dengan senjata yang berbeda. Serangan mereka sangat cepat dan ganas dan mereka menyerang Wira dari berbagai arah. Dihadapkan dengan serangan seperti itu, Wira hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk menghindar. Puspa yang menyaksikan itu mengepalkan tinjunya dan sangat khawatir. Hahaha, bukankah kamu kuat? Kamu ingin lulus dari 3 ujian ini, kan? Kenapa hanya bisa menghindar? Ayo, lawan kami. Jangan banyak bacot, langsung habisi saja. Mendengar itu, salah satu orang langsung menyerang Wira dengan palu besar miliknya. Tanpa diduga, Wira langsung meraih tongkat andalannya, lalu berbalik dan memukul selangkangan pemuda itu. Pemuda itu memegangi selangkangannya, lalu seketika terbaring di arena, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Melihat serangan Wira, semua orang tidak bisa untuk tidak bergidik. Bahkan, Puspa yang saat ini berada di mimbar pun tidak bisa menahan untuk tidak membelalakkan mata dan menutup mulutnya dengan tangan. Wira melihat ke arah pria bertopeng dan menemukan pria itu belum bergerak sama sekali. Mungkin karena dia menunggu sampai Wira kehabisan tenaga. Setelah itu, Wira menatap semua orang yang tersisa sejenak, lalu beralih menatap ke bawah selangkangan mereka. Mengetahui arah pandangan Wira, orang-orang itu sontak memegangi bagian bawahnya, seolah-olah apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan Wira melakukan aksinya. Wira menyerang dengan sangat cepat dengan kekuatan besar. Setiap orang yang menerima pukulan darinya, akan kehilangan separuh kekuatan tempur mereka. Bocah, kamu kuat juga, iya. Sepertinya kami telah meremehkanmu. Ayo, serang bersama. Saudara-saudara, ikuti aku. Jangan takut, kalau kita banyak, dia bukan lawan kita. Bab 1444. 5 orang langsung memasang kuda-kuda mereka lalu bergegas menghampiri Wira. Mereka menyerang Wira dari segala arah. Wira yang melihat itu langsung memutar tongkatnya di sekitar pinggang dan dengan mudah mengalahkan semuanya. Aduh, sakit banget. 5 orang itu langsung terjatuh ke tanah berseru kesakitan, mereka merasakan seluruh tubuh hancur. Wira sangat kejam, pukulannya tidak menahan sedikitpun. Melihat 5 orang yang tergeletak tak berdaya di lantai, Wira mendengus dingin, tatapan mengejek terpancar dari matanya. Tersisa 4 orang lagi termasuk pria bertopeng. Mereka berunding, jika mereka semua menyerang bersama mungkin masih ada peluang mengalahkan Wira. Namun, pria bertopeng itu tidak memperdulikan mereka sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tenang sambil memegang pedangnya, hanya menyaksikan pertarungan mereka. Melihat bahwa tidak mungkin berkomunikasi dengan pria bertopeng itu, mereka memutuskan untuk bertindak sendiri. Senjata ketiga pria itu berbeda-beda, tetapi di depan Wira, semuanya tidak berdaya dan segera dihabisi oleh satu serangan Wira. Wira berdiri di atas arena dengan tongkatnya, menatap Puspa, dan tiba-tiba mengedipkan matanya. Puspa yang menyadari itu sontak wajahnya menjadi merah. Hasto juga menyadari itu, dia menggeleng tanpa daya. Tadi Wira sempat memperhatikan ekspresi Puspa yang sangat khawatir.
Jadi dia sengaja menggoda Puspa agar sedikit lebih santai. Sekarang hanya tinggal kamu sendiri, asalkan aku menang melawanmu, itu seharusnya dianggap memenangkan pertandingan ini, bukan? Wira menatap pria bertopeng lalu melontarkan pertanyaan. Pria bertopeng itu tidak menjawab, hanya mengangkat pedang miliknya dengan tenang. Kemudian sontak tiba-tiba Wira merasakan niat membunuh yang luar biasa, pria bertopeng ini benar-benar berniat membunuhnya di atas arena. Hanya dalam sekejap mata, pria bertopeng yang sebelumnya berdiri di depan mata Wira tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Wira merasakan adanya niat membunuh di belakangnya, dia dengan cepat memutar tubuhnya, mengangkat tongkat untuk menahan serangan. Boom! Gelombang energi yang diciptakan oleh kedua orang ini meretakkan lantai. Saat ini, pedang dan tongkat saling beradu, tidak ada yang terlihat mau mengalah. Bab 1445. Beberapa saat tongkat dan pedang beradu, pria bertopeng akhirnya berhasil unggul dan membuat Wira mundur 10 langkah. Wira mundur 10 langkah sebelum menstabilkan dirinya, napasnya terengah-engah. Pria bertopeng memang menyembunyikan kekuatan aslinya, kekuatan itu seharusnya lebih tinggi satu tingkat di atas Wira. Namun, semua orang tidak dapat menyadarinya bahkan Hasto dan Juan pun tidak. Seolah-olah apa yang dia tampilkan hanya setingkat dengan Wira. Tanpa menunggu Wira menstabilkan nafasnya, pria bertopeng itu sekali lagi muncul di samping Wira dan menendang bagian pinggangnya, sehingga membuat Wira terlempar dan jatuh ke lantai. Tendangan itu membuat Wira kesulitan berdiri, ia menggunakan tongkatnya sebagai tumpuan untuk berusaha bangkit. Namun, setiap upaya Wira untuk berdiri, pria bertopeng selalu muncul tiba-tiba lalu menyerangnya lagi. "Apakah ini semua yang kamu punya?" ucap pria bertopeng seraya mengangkat pedangnya ke arah Wira. Wira yang mendengar suara itu tiba-tiba menyadari, itu adalah suara Dudung, putra bungsu dari pemimpin keluarga Sitomo, Dono. Tidak heran dia menggunakan topeng saat ini, kekuatannya juga meningkat sejak pertemuan terakhir mereka. Menghapus darah di mulut, Wira memaksakan untuk berdiri lagi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Wira melompat untuk menghindari serangan, kemudian mengayunkan tongkatnya berkali-kali. Karena perbedaan level, Wira akhirnya gak kuat, dia terlempar sekali lagi. Dudung menghampiri Wira dengan pedangnya perlahan. Wira tidak menyerah begitu saja. Saat dia berusaha untuk berdiri, Dudung muncul lalu mengayun pedangnya lagi. Pukulan ini menggunakan semua kekuatannya. Senyuman licik muncul di sudut bibir Wira saat menyaksikan Dudung menyerang dengan sekuat tenaga. Saat serangan itu hampir sampai, tiba-tiba Wira menghilang lalu muncul di atas kepala Dudung. Dudung dengan cepat berbalik, lalu pertempuran kembali terjadi. Sekarang Wira tidak lagi menggunakan teknik tongkat ilahi, melainkan menyerang secara acak. Tampaknya, selama pertempuran dengan 9 orang tadi, Dudung telah banyak mempelajari cara bertarung Wira, sehingga kecil kemungkinan Wira dapat menyerang titik vital bagian bawahnya. Oleh karena itu, dimanapun ada celah, Wira menyerang bagian tersebut. "Kenapa, sekarang sudah tidak bisa menebak seranganku lagi ya, Dudung?" Wira mengungkap identitasnya, itu membuat Dudung tidak lagi berpura-pura. Namun, Dudung juga tidak melepaskan topengnya. "Daya ingatmu hebat juga, iya. Kamu begitu cepat bisa mengenaliku, tetapi, apa gunanya semua itu? Kekuatanmu masih di bawahku, aku hanya perlu sedikit usaha untuk mudah membunuhmu. Aku hanya belum ingin selesai begitu cepat, aku ingin bermain denganmu sebentar lagi." Setelah ucapan itu dilontarkan, Dudung mengeluarkan teknik bela diri yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun untuk menahan serangan acak Wira. Wira mulai terdesak. Dia melompat mundur jauh ke belakang, berbalik menghadap mimbar, menatap panitia dan 8 pemimpin keluarga. "Bolehkah saya bertanya, apakah pertandingan boleh dimenangkan dengan cara atau senjata apapun?" Sebelumnya, Hasto memberitahunya bahwa jika diperlukan, dia bisa menggunakan senjata rahasia itu. Bab 1446. Agar tidak mempengaruhi hasil pertandingannya, Wira memutuskan untuk bertanya. "Tidak masalah, selama kamu bisa memenangkan atau bertahan sampai pertandingan dihentikan, cara apapun tidak masalah, kamu akan dianggap menang," ucap seorang panitia berkepala botak. Pernyataan itu,
membuat Wira merasa lega, lalu dia berbalik menatap Dudung. Wira, kamu sangat lucu, sehingga membuatku ingin tertawa. Kamu tidak berpikir ingin mengalahkanku dengan senjata rahasia, kan? Perlu kamu tahu, di depan kekuatan absolut, trik apapun tidak ada gunanya. Dudung berkata dengan tangan di pinggang. Wira tidak memperdulikannya, dengan cepat dia melemparkan tongkatnya ke samping. Melihat itu, Dudung berkata, kenapa, sudah ingin nyerah, ya? Sudah tahu perbedaan di antara kita. Jika kamu bersujud dan memohon ampun, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Setelah melihat gerakan Wira membuang tongkatnya, Dudung mengira Wira ingin menyerah. Namun tanpa diduga, Wira memasang kuda-kudanya, siap bertarung dengan tangan kosong. Dudung jadi bingung, dia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Wira. Di atas mimbar, Puspa sangat khawatir, matanya berkaca-kaca menatap tengah arena. Setelah melihat tingkah Wira, dia langsung menyadari bahwa Wira berencana menggunakan senjata rahasia itu. Senjata rahasia itu sangat kuat, dia belum pernah melihat senjata rahasia seperti itu. Dung, ayo maju. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan absolutmu itu, ucap Wira dengan nada mengejek. Perkataan itu membuat Dudung merasa terhina. Wajahnya dipenuhi ekspresi kebencian. Dudung menggenggam pedangnya dan berlari menuju Wira. Jika Wira ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya. Namun, ketika Dudung hampir sampai, terdengar suara, dor. Dudung berhenti di depan Wira, pedangnya terjatuh ke tanah. Dudung terdiam di tempat, menatap pedangnya yang jatuh dengan bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Barusan dia sama sekali tidak melihat apa-apa, hanya mendengar suara, dan kemudian pedangnya tiba-tiba terjatuh. Wira berjalan perlahan mendekati Dudung. Menyaksikan Wira berjalan ke arahnya, Dudung dengan cepat mengambil pedangnya dari tanah, kemudian mundur. Dia perlu mengamati Wira tetapi masih belum mengerti apa yang digunakan Wira tadi. Kau menggunakan senjata rahasia? Tanya Dudung perlahan mundur ke belakang. Kenapa? Apakah Tuan Muda Sitomo mulai merasa takut? Bukannya tadi Panita bilang boleh menggunakannya. Ini bukan melanggar aturan. Bukannya tadi kamu bilang, di depan kekuatan absolut, senjata dan trik apapun tidak akan berguna. Wira menatap Dudung dengan penuh tantangan. Di bawah provokasi Wira, Dudung tidak bisa lagi menahan amarahnya. Jadi, dia mengangkat pedangnya dengan keras, tapi lagi-lagi terdengar suara, dor, dan pedangnya jatuh sekali lagi. Kali ini, dia akhirnya melihatnya dengan jelas, dua lubang bulat muncul di bilah pedang. Bab 1447. Kedua lubang bulat tersebut bukan hanya lubang biasa, bahkan ada sedikit asap yang keluar dari atasnya. Ini menunjukkan bahwa Wira menggunakan sesuatu yang kuat, sehingga bisa melubangi pedangnya. Apa yang kamu gunakan? Ini membuat tanganku terasa sakit. Dudung mencoba mengangkat pedangnya lagi, tetapi setiap kali dia mencoba, suara itu kembali terdengar. Dor, serangan itu membuat tangannya terasa sangat tidak nyaman. Dono yang duduk di mimbar, hampir tidak tahan melihatnya. Anak tersayangnya kini dalam situasi bahaya. Saya rasa Wira sudah menang, bagaimana kalau kita menghentikan pertandingan ini saja? Ucap Dono mencoba menghentikan pertandingan. Namun, Hasto mendengus dingin seraya berkata, bagaimana bisa semudah itu dihentikan? Pihak lawan bahkan belum memohon ampun, dan Wira juga belum menjatuhkannya dari arena atau membuatnya tidak bisa bergerak. Jika kita berhenti sekarang, apa yang akan dikatakan orang-orang? Maksud Hasto sudah cukup jelas, pertandingan harus terus berlanjut sampai ada pihak yang menyerah atau dilumpuhkan. Dia sudah bisa menebak, pria bertopeng itu mungkin anaknya Dono yang sengaja menyembunyikan tingkat seni bela dirinya. Jika mereka bisa melakukan hal seperti ini, itu berarti mereka sudah siap untuk menerima konsekuensi terburuk. Dono kembali berkata, meskipun kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, kita tetap harus bertindak adil dan menjaga keselamatan mereka. Melihat situasi saat ini, Wira sudah bisa dianggap menang. Dono kembali menyatakan pendapatnya. Dia tahu bahwa Hasto mungkin telah menemukan kecurangan di sini, itulah sebabnya dia berusaha menentang semua perkataannya. Dengan statusnya, Dono tidak bisa menggunakan posisinya untuk menekan Hasto.
Tuan Dono, apakah mungkin ada keterkaitan antara kamu dan pria bertopeng itu sehingga kamu begitu terburu-buru? Menurut pendapatku, tingkat seni bela diri orang ini sudah jauh melampaui Asrik awal. Perkataan Hasto sudah cukup jelas, jika kepala Dono masih tidak mengerti, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Dono yang mendengarkan itu tercekik, tidak tahu harus berkata apa lagi. Puspa melihat pemimpin keluarga Sitomo itu dengan penuh ejekan. Meskipun sebagai orang suci, dia tidak memiliki posisi yang cukup, namun dia tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu bertindak semena-mena. Jika terjadi sesuatu pada Wira, dia akan membuat keluarga Sitomo membayar semuanya. Di atas panggung, pertarungan antara kedua orang itu masih berlanjut. Dudung yang tahu dia tidak bisa mengangkat pedangnya, jadi dia berencana untuk bertarung dengan tangan kosong melawan Wira. Namun, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Lalu dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang memukul bahunya, membuat bahunya terasa sakit. Dor, dor. Serangan berikutnya mengenai bahunya yang lain, dan keduanya menjadi lemas. Aduh, Tuan Muda, apa yang terjadi denganmu? Tidak mungkin kamu tidak bisa menghadapi beberapa senjata rahasia kecil, kan? Bukankah kamu orang yang sangat berbakat? Perkataan Wira membuat wajah Dudung menghitam. Jelas, dia sangat marah. Dia tidak bisa menggunakan kedua lengannya lagi. Dudung tahu, jika Wira kembali menyerangnya, bukan tidak mungkin Wira akan mengarahkan serangan itu ke kaki atau pusaka bagian bawahnya. Oleh karena itu, Dudung terpaksa berkata, pertandingan ini aku mengaku kalah. Bersambung.